Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Anissa Amalia Husna Saya Saat Ramadhani. dan saya Ramazidan. Kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan kurikulum, administrasi, tahapan, dan supervisi. Baik, langsung saja pemateri pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Saat Ramadhani. A. Pengertian pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum dengan ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas dan tingkat sekolah. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah guru. 1. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dia berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik, dan menyusun laporan. 2. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu A. Pembagian tugas mengajar, B. Pembagian tugas pembina ekstrakurikuler, C. Pembagian tugas bimbingan belajar. 3. Hambatan pelaksanaan kurikulum. A. Hambatan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pelaksanaan di sekolah, kurikulum berbasis kompetensi, dalam hal ini di sekolah dasar, ternyata tidak semulus harapan semula. Ada beberapa kendala dan kesenjangan yang perlu mendapat pemecahan. Kesenjangan tersebut adalah 1. Tenaga kependidikan, 2. Sarana prasarana yang tersedia, 3. Pembiayaan, 4. Masyarakat dan lingkungan sekolah, 5. Evaluasi, 6. Pemecahan masalah. B. Hambatan dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hambatan pelaksanaan KTSP dirasakan oleh guru. Dalam wawancara pendahuluan didapatkan bahwa guru mengalami hambatan terutama dalam alokasi waktu saat evaluasi pembelajaran dan penerapan metode yang dianggap tidak efektif. Hambatan pelaksanaan pembelajaran yang kurangnya kemampuan guru dalam mengaplikasikan media yang bervariasi, di mana erat kaitannya dengan sarana pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan dipresentasikan oleh Saudara Ramazidan. B. Penyusunan administrasi dalam pelaksanaan kurikulum. Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrat, yang berarti membantu, melayani, atau mengarahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa administrasi adalah yang pertama, segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif dan efisien. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer atau tata usaha. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk membantu, melayani, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian beberapa proses administrasi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Jadi pengawasan berarti mempertahankan atau menjaga dengan baik. Dan yang keempat adalah evaluasi. Terima kasih. Selanjutnya materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh saya sendiri. C. Tahapan dalam pelaksanaan kurikulum. Tahap perencanaan.
Perencanaan merupakan proyeksi tentang apa yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dengan berbagai pertimbangan yang sistematik, disengaja. Pada tahap ini perlu juga dijabarkan menjadi rencana pembelajaran atau disebut RP. Dalam tahap perencanaan ini perlu dipahami hal-hal sebagai berikut. A. Menjabarkan GBPP menjadi analisis mata pelajaran atau AMP. B. Memiliki kalender akademik. C. Menyusun program tahunan atau prota. D. Menyusun program caturwulan atau proca. E. Program satuan pembelajaran atau PSP. F. Rencana pengajaran atau RP. 2. Tahap pengorganisasian dan koordinasi. 3. Tahap pelaksanaan. 4. Tahap pengendalian dan 5. Tahap evaluasi. D. Rancangan supervisi dalam pelaksanaan kurikulum. Supervisor atau istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kemampuan yang lebih sehingga dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Memiliki kepekaan untuk memahaminya, tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. Sebab yang diamatinya bukan hanya masalah yang konkret yang terlihat, melainkan ada pula yang memerlukan kepekaan mata batin. Fokus tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan, yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Supervisi pendidikan perlu memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, sehingga dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan supervisi yang bersifat efektif.